Halo Ibu dosen dan teman-teman dimanapun kalian berada. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang pandangan tokoh pendidikan anak usia dini mengenai pembelajaran dalam PAUD. Yang pertama, Johann Hendrik Pestalozzi. Teori Pestalozzi dalam pendidikan melalui teori AFM atau auditory, visual, dan memori. Teori ini mengandung intisari bahwa melalui pengembangan AFM dapat dikembangkan potensi lain seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat, minat dari seorang anak karena melalui pengembangan AFM auditory anak dapat mengoptimalkan pendengarannya, visual, anak dapat menggunakan penglihatannya dengan baik, dan memori, anak dapat menggunakan dan melatih ingatan secara baik. Tokoh yang kedua yaitu Jan Lighthart. Jan Lighthart termasuk tokoh yang sangat menentang bentuk pembelajaran yang cenderung intelektualisme dan verbalis. Bentuk pembelajaran intelektualisme adalah pembelajaran yang hanya mementingkan pengembangan intelektual anak. Sedangkan pembelajaran verbalis adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan cara dan abstrak. Cara verbal dan abstrak, di mana anak cenderung pasif karena lebih banyak menjadi pendengar. Nah, untuk menghindari kedua bentuk pembelajaran tersebut, maka dalam pendidikan Jan Lighthart banyak menggunakan bentuk pembelajaran dengan cara memperagakan atau pembelajaran melalui barang sesungguhnya. Sumber utama bentuk pembelajaran barang sesungguhnya ini adalah sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitar anak. Melalui bentuk pembelajaran ini akan tumbuh keaktifan anak untuk mengamati, menyelidiki, serta mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungan yang sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan anak, sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan yang bersumber dari lingkungannya sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu William H. Kilpatrick. Pembelajaran Kilpatrick berupa pembelajaran proyek, artinya anak diberikan pengalaman langsung untuk berpikir, mempelajari, membuat, mengamati, menyimpulkan, dan menyampaikan kembali pengalaman-pengalaman belajar yang telah dilakukannya. Implementasi konsep pembelajaran Kilpatrick proyek total pada pendidikan anak usia dini, yaitu pendidikan berdasarkan tematik, artinya sistem belajarnya didasarkan pada suatu tema. Sebagai contoh, melalui tema tanaman, anak diajak langsung mengamati kebun-kebun atau taman-taman, kemudian anak membuat hasil karya berupa menanam suatu tumbuhan. Kemudian hasilnya nanti akan ditampilkan pada acara puncak tema. Tokoh yang keempat yaitu Maria Montessori. Dalam teori Montessori, yaitu membebaskan setiap anak belajar menurut tempo dengan caranya sendiri dan materi yang dipilihnya sendiri, serta ditentukan berdasarkan taraf kemampuan dan minatnya. Menurut Montessori, anak tidak perlu bersaing dengan anak lainnya, ataupun sebaliknya. Dihambat kemajuannya agar sesuai dengan kelompoknya. Montessori menjelaskan bahwa hanya melalui disiplin diri, seseorang betul-betul menguasai teknik dan materi belajar. Bebas untuk berkreasi, maka betul-betul imajinatif. Tokoh yang kelima yaitu Friedrich Wilhelm Froebel. Konsep belajar menurut Froebel lebih efektif melalui bermain dan lebih dititik beratkan pada pembelajaran keterampilan, motorik kasar atau motorik halus. Froebel percaya bahwa situasi pembelajaran bagi anak usia dini haruslah mencerminkan unsur 3F, yaitu 1. Fright atau perdamaian dalam pergaulan anak, pendidik, dan orang di sekitar. Yang kedua, Freude, yaitu kegembiraan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, Freiheit atau kemerdekaan. Adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi iklim pendidikan yang kondusif. Selanjutnya, Froebel berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, the gifts, adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak-anak dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, the occupation, adalah rangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi artistik. Yang ketiga, the mother's play, adalah lagu-lagu dan permainan atau games yang dirancang khusus untuk kegiatan sosial dan pengalaman anak terhadap alam sekitarnya. Yang tokoh keenam yaitu Helen Parkhurst. Menurut Parkhurst, dalam pembelajaran tidak hanya mementingkan aspek pengembangan individu, tetapi juga mengembangkan aspek sosial anak didik.
Untuk itu, bentuk pembelajaran harus merupakan bentuk keterpaduan antara bentuk klasikal dan bentuk kegiatan individual. Kemandirian anak dalam mengerjakan tugas hanya dapat dilakukan bila setiap anak ditumbuhkan otoaktivitasnya. Atas dasar itu, maka situasi tertib dan disiplin dapat tercipta oleh kesadaran dari anak dan bukan paksaan dari guru. Tokoh yang ketujuh yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dapat terwujud melalui bantuan orang dewasa atau orang yang lebih terampil. Terdapat 4 tahap zona proximal development atau ZPD, yaitu pertama, tindakan anak masih dipengaruhi oleh orang lain. Kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Serta yang keempat, tindakan spontan yang diulang-ulang, sehingga anak siap berpikir abstrak. Vygotsky menekankan pada kemampuan bahasa, terutama pada kecepatan berbicara, dan pengalaman bersosialisasi dalam perkembangan kognitif anak, yaitu berkaitan dengan perkembangan kognitif melalui pengalaman bersosialisasi. Tokoh yang ke-8 yaitu Sarah Smilansky. Menurut Smilansky, setiap anak harus mengalami pengalaman main yang banyak. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan. Kebutuhan sensor motorik anak didukung ketika disediakan kesempatan untuk berhubungan di luar atau di dalam ruangan. Smilansky dalam Duquette dan Fleer tahun 1999 mengemukakan tahapan bermain pada anak usia dini sebagai berikut. 1. Bermain fungsional atau functional play, contohnya berlari-lari, mendorong, dan menarik mobil-mobilan. Yang kedua, bermain membangun atau constructive play, contohnya menyusun puzzle, Lego, atau balok. Yang ketiga, bermain pura-pura atau make-believe play. Yang dimaksud bermain pura-pura dan aplikasinya dalam teori Smilansky adalah dramatic play. Tokoh yang ke-9 yaitu Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif dibagi dalam 4 fase, yaitu yang pertama, fase sensori motor, yaitu antara rentang usia 0 sampai 2 tahun. Fase operasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Fase operasi konkret dan fase operasi formal. Piaget juga menjelaskan bahwa pengalaman belajar anak lebih banyak didapat dengan cara bermain, melakukan percobaan dengan objek nyata, dan melalui pengalaman konkret. Anak mempunyai kesempatan untuk mengkreasi dan memanipulasi objek atau ide. Tokoh yang ke-10 yaitu De Clory. Pandangan De Clory tentang pendidikan dan pembelajaran anak usia dini dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, yaitu 1. Tiap individu berkembang secara teratur dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Yang kedua, tiap individu harus dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Berdasarkan kedua konsep tersebut, De Clory meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu anak agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya. Prinsip lain yang dianut De Clory adalah keterkaitan di mana penyusunan bahan pembelajaran yang diambil dari lingkungan sekitar anak menunjukkan sebagai bahan pembelajaran yang memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan langsung dalam kehidupan anak itu sendiri. Pembelajaran yang berlangsung dalam alam sekitar akan memberikan keluasan anak untuk menunjukkan otoaktivitasnya sehingga dapat belajar dan bekerja secara produktif. Tokoh yang ke-11 yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggunakan sistem Among sebagai metode yang sesuai. Sistem Among yaitu metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU atau Care and Education Based on Love. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu, bagi Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangat tepat, yaitu educate the head, the heart, and the hand. Pada sistem Among, pendidik haruslah mengikuti dari belakang, tetapi memberikan arahan atau bimbingan juga. Anak diberi kebebasan tetapi diikuti perkembangannya. Selain tuturi Handayani Ingarso Sing Tulodo dan Ingmadia Mangunkarso tetap dilakukan, ketiganya diberikan kepada anak usia dini dan disesuaikan dengan situasi dan umur serta tingkat perkembangannya. Tokoh yang ke-12 yaitu Muhammad Syafi'i. Syafi'i meyakini bahwa dasar-dasar kependidikan di Indonesia dan implikasinya pada anak usia dini haruslah dapat mengembangkan 1. Percaya diri
Yang kedua, berakhlak atau bersusila setinggi mungkin. Yang ketiga, mempunyai daya cipta. 4, berperasaan tajam, halus dan estetis. 5, jasmani yang sehat dan kuat. 6, anak berani mengemukakan pendapatnya. Ketujuh, mempunyai jiwa konsentrasi pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, dapat menjaga dan memelihara benda milik sendiri. Yang kesembilan, menepati janji. 10, hemat. 11, memenuhi kewajiban dalam belajar. Tokoh yang ke-13 yaitu Koni R. Simiawan. Menurut Koni, pada tahun 2007, pendidikan bagi anak pada usia dini adalah belajar sambil bermain. Bagi anak, bermain adalah kegiatan yang serius namun mengasyikkan. Melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik secara fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Bermain adalah medium di mana anak menjadi jati dirinya, bukan saja dalam fantasinya, tetapi juga benar nyata secara aktif. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan kontribusi tokoh pendidikan anak usia dini tentang pembelajaran dalam PAUD. Sekian dan terima kasih.